Oke, halo. Jadi setelah kita sudah melakukan instalasi CloudStack, KVM, CloudStack Agent, dan CloudStack Manajemennya, jadi kita bisa langsung menggunakan CloudStack aja. Di sini untuk mengakses CloudStack UI-nya itu bisa enter aja IP address dari si manajemen servernya, itu Ubuntu server kita yang tadi static. Di video sebelumnya saya sudah mengset Ubuntu server menggunakan 1.5, dan untuk portnya itu port 8080, ini port default yang di setup oleh CloudStack. Jadi nanti bakal disuruh masukin password, admin password kalau default, terus nanti ada opsi untuk ganti password di sini, edit, bukan di sini berarti ya, bisa di sini change password, nanti bisa change password aja. Terus yang penting adalah sekarang di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat advanced zone, dan kita akan menggunakan network isolated nantinya untuk si guest VM-nya. Oke, jadi pertama kita perlu membuka si infrastruktur, terus masuk ke zones, dan di sini nanti kalian bisa klik add zone. Di pertama kita ke zones dulu di sini, nanti bisa klik add zone. Setelah klik add zone, nanti muncul ada dua pilihan, ada pop-up ini, nanti ada dua pilihan, edge atau core atau edge. Nah, di sini kita akan menggunakan yang core. Ini penjelasannya lumayan cukup deskriptif ya, jadi bisa dibaca aja untuk penjelasannya. Nah, terus untuk core zone type-nya kita akan menggunakan advance dan bukan yang basic gitu. Jadi meskipun di sini itu tulisannya, penjelasannya adalah bahwa basic itu lebih cocok untuk yang single network, tapi kita tetap ingin menggunakan advanced network meskipun device kita tidak terlalu kompleks gitu ya. Oke, di sini pertama kita perlu nanti setelah pilih advance, di sini nggak perlu diaktifin security groups-nya. Ini biar ada security group aja sih nanti si networknya gitu, tapi untuk saat ini kita tidak perlu hal tersebut. Pencet advance, terus pencet next, lalu setelah pencet next kita set dulu mungkin namanya zone 1 gitu ya, ini nama zonenya, terus 1.1.1 untuk DNS-nya, terus internal DNS-nya juga 1.1.1.1. Tapi kalau misalkan ada internal DNS lain, misalkan DNS server dari yang udah kalian buat, bisa digunakan aja si address-nya itu. Terus untuk hypervisor-nya, karena kita menggunakan KVM, jadi kita akan menggunakan KVM. Nah, mungkin salah satu hal yang perlu saya jelaskan juga adalah mengenai zone ini kali ya, sebelum kita lanjut gitu. Jadi nanti jadi sebenarnya zone, jadi di dalam CloudStack itu terdapat region gitu. Jadi terdapat unit-unit yang ada di dalam CloudStack. Nah, unit yang paling besar itu sebenarnya region. Tapi region itu salah satu hal yang opsional gitu. Tapi yang wajib adalah si zone sini gitu. Jadi di sini bisa dilihat, dibaca bahwa zone itu dia memberikan isolasi fisikal gitu, dan juga memberikan redundansi. Nah, redundansi dari mana? Karena di dalam setiap zone itu bisa terdiri dari satu atau beberapa pods. Nah, yang mana podsnya ini nanti menyimpan si manajemen servernya dan juga server-server yang lain, sistem VM yang lain gitu. Jadi seperti yang ada pada CloudStack kan, kalau kita sekarang adalah single node management host kan. Jadi kita cuma perlu buat satu pod saja gitu ya istilahnya. Tapi kalau misalkan di setup yang lain, ketika terdapat dua atau lebih manajemen host, maka kita perlu melakukan setup untuk beberapa pods gitu. Nah, terus bahkan di dalam pods itu terdapat cluster juga ya, mana cluster itu akan membagi si guest instance VM-nya kayak gitu. Nah, terus bisa lihat di sini juga kalau misalkan secondary storage share itu dia di share oleh semua
pods yang ada di zone. Kenapa dia di share untuk semua pods? Karena secondary storage itu kan tadi gunanya untuk menyimpan template untuk sistem VM aja ya, kalau di video sebelumnya. Jadi akan itu emang dari si ini sih untuk menyimpan memori dan juga untuk tidak perlu setup yang lebih lama lagi. Nah, oke, lanjut di sini untuk Habib Rasir kita pilih KVM. Terus untuk default guest CIDR Rocks. Nah, jadi ini tuh network yang akan digunakan oleh si guest instance VM-nya nanti. Ya di sini kalian bisa atur bebas sih, tergantung kalian maunya gimana, tapi di sini saya akan menggunakan 10.10.1.1.10.0/16 sebagai, jadi ketika ada satu guest network yang dibuat di dalam zone ini, maka dia akan menggunakan CIDR ini gitu sebagai default. Untuk 3 opsi ini tidak perlu di checklist, jadi langsung next saja. Oke, di sini lanjut, ada kita perlu membuat physical network. Jadi gunanya si physical network ini adalah untuk mendefine network dari guest instance nanti gitu. Bukan instance tapi network dari si zone-nya ini gitu. Jadi physical network ini yang akan, kan tadi dibilang kalau misalkan zone itu dia nge-provide isolasi dari segi fisikal. Nah, network inilah yang akan membuat isolasi tersebut gitu. Nah, makanya di sini ada network name-nya. Jadi di sini mungkin kalian bisa namain aja VN for zone 1. Terus isolation methodnya itu kita perlu menggunakan VLAN gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian ngerti dan ada preference lain misalkan VXLAN gitu atau L3 VPN, itu nggak apa-apa. Tapi di sini untuk simplifikasi kita menggunakan VLAN. Nah, hal yang paling penting sekarang adalah pada bagian traffic types. Karena kita ingin melakukan isolasi, maka kita perlu melakukan isolasi berdasarkan konfigurasi jaringan Ubuntu server kita gitu. Soal bridge-nya kan kalau di video sebelumnya itu kita membuat 2 bridge ya, cloud BR0 dan juga cloud BR1, yang mana intensi atas kedua cloud BR itu adalah cloud BR0 untuk manajemen network dan cloud BR1 untuk guest network. Nah, oleh karena itu kita perlu melabeli traffic ini dengan bridge tersebut gitu. Jadi bisa dipencet aja ini tombol pensil di sebelah kanannya. Nah, di sini untuk guest network kita mau menggunakan cloud BR1 ya. Jadi pencet oke. Di sini bisa lihat cloud BR1 guest. Terus untuk manajemen adalah cloud BR0. Terus untuk public ini adalah yang nanti berguna untuk menghubungkan antara internet dengan si guest instance yang di isolatednya lagi nanti, dan juga berguna untuk komunikasi antar sistem VM terhadap si guest networknya. Di sini kita perlu cloud BR0 aja biar sebagai admin juga, manajemen server juga biar sama. Terus sebenarnya kalian bisa nambah untuk traffic storage di sini kalau misalkan mau dipisahin, tapi karena saya tidak memisahkan jadi tidak perlu. Dan secara umum, secara garis besar, jika kalian di dalam satu server yang sama nih, karena kan tadi saya menggunakan storage-nya primary dan secondary-nya kan di satu server yang sama nih NFS-nya. Jadi ya itu masuknya ke dalam manajemen juga gitu, jadi udah terisolasi. Tapi kalau misalkan kalian ingin ngebuat lagi, ya mungkin kalian bisa bikin VLAN baru untuk khusus si storage gitu, dan terus ini nanti tambahin aja dengan taggingnya gitu, cloud BR3 atau 2. Oke, setelah melakukan add physical network, sini kita akan mendefine atau kasih public traffic. Public traffic ini maksudnya adalah kita harus mendefine range IP yang akan digunakan sebagai NAT nantinya gitu. Karena konsep NAT kan adalah kita menukar ya tergantung gitu, bisa NAT bisa pakai port atau bisa pakai IP address. Tapi dalam konteks ini kita menggunakan IP address. Jadi kita perlu memprovide IP address mana saja yang bisa digunakan sebagai public IP dari
untuk NAT-nya gitu, untuk NAT dari si nanti network yang isolated-nya gitu. Jadi konsepnya adalah kalau misalkan isolated network itu kan dia ya udah lokal aja kan, dia nggak ada komunikasi keluar gitu, namanya juga isolated gitu. Nah tapi ya kalau misalkan ada pengguna ingin mendeploy VM mereka, ya mereka perlu internet kan untuk maksudnya untuk VM-nya bisa diotak-atik gitu sama si penggunanya. Oleh karena itu perlu NAT gitu dari si instance VM-nya, perlu NAT sehingga bisa connect ke internet gitu. Nah di sini untuk penyediaan IP-nya itu harus yang satu subnet dengan jaringan si Ubuntu server manajemen hostnya gitu. Nah karena di saya itu adalah dia subnetnya /24 dengan CIDR-nya adalah 192.168.1.0 dan router saya adalah di 1.1, jadi gateway-nya adalah 192.168.1.1. Return max-nya karena /24 maka 255.255.255.250. Untuk VLAN atau VLAN-nya ini penting, tidak jangan ditambahkan. Jadi public traffic ini will remain untagged, jadi tidak di tag oleh VLAN. Terus untuk start range IP-nya ya ini terserah kalian mau ngasih berapa untuk public IP-nya nanti yang bisa digunakan oleh VM. Jadi let's say di sini kita kan 1.1 router, 1.5 itu adalah host. Ini kita mulai dari 6. Terus mungkin mulai dari 50 terus sampai 68 terus 100. Jadi ada 50 public IP yang tersedia yang dapat digunakan sebagai NAT nantinya gitu ya untuk si network. Kalau udah tinggal add aja, nanti akan ke list, terus kita next. Tadi udah dijelasin juga port itu apa, jadi kita tinggal masukin aja di informasinya. Ini port namanya port 1 zone 1 gitu ya. Terus nah di sini ada kata-kata sistem reserve system, adalah sistemnya gitu. Jadi maksud dari sistem adalah nanti CloudStack untuk dapat melakukan konfigurasi VM, maka dia ada membuat sistem VM namanya. Sistem VM ini terdiri dari beberapa ya, ada untuk storage server, ada untuk virtual router, ada juga untuk konsol gitu. Jadi konsol sistem itu kita bisa mengakses si guest VM-nya atau instance VM-nya nanti lewat web gitu ya, via web. Nah jadi ini tuh user system itu harus satu subnet dengan jaringan Ubuntu-nya gitu. Jadi sama kayak sebelumnya, untuk gateway-nya sudah pasti 168.1.1, net max-nya 255.255.255.0. Terus untuk reserve IP-nya ini nggak boleh bertabrakan dengan si public traffic tadi gitu. Jadi nanti kalau misalkan tabrakan dia akan ya berebutan gitu ya, jadi sebaiknya jangan gitu. Nah yang saya tadi bilang kan dia untuk secondary storage VM itu perlu, itu masuknya ke sistem, virtual router juga masuknya ke sistem, dan konsol VM itu juga masuknya ke dalam sistem. Karena itu kita perlu memberikannya setidaknya mungkin 15 lah, 10 sampai 15 untuk si sistem IP-nya ya. Mungkin dari 10 sampai 20 gitu ya. Dan juga kalau misalkan nanti kalian kurang, sebenarnya ini bisa ditambahin juga gitu nanti di konfigurasi physical networknya gitu ya. Jadi di konfigurasi portnya juga gitu ya. Jadi santai saja gitu. Ini kalau misalkan udah, kita klik next. Nah ini juga hal yang paling penting nih, guest traffic. Nah karena kita ngeisolasi, kita perlu ngeisolasi si guest networknya kan, dan tadi kita milih
isolasinya menggunakan VLAN. Oleh karena itu kita perlu menyediakan banyak VLAN untuk bisa membuat banyak gas network yang terisolasi gitu. Jadi di sini ya saya masukin aja mungkin 1 sampai 500 gitu ya. Nah, kan main banyak gitu ya, dapat 100 ada 500 lah. Terus kalau misalkan udah kita tag saja. Terus tadi juga sempat di-mention ada cluster juga. Mana kalau misalkan di sini ditulis bahwa a cluster provides a way to group host. Jadi di sini host yang ada di cluster itu punya hardware yang sama, ngejalanin hardware yang sama, subnet juga sama, dan akses storage yang sama gitu. Terus setiap cluster bisa aja ada satu atau lebih host dan juga ada satu atau lebih server gitu. Jadi di dalam pod ada cluster gitu. Karena clusternya itu nanti ada bisa 2 host juga, ada bisa yang lain juga gitu. Ini kita ini aja cluster 1 untuk zone 1. Untuk pod 1 ya. Karena kan ini dia di dalam pod. Nah, terus setelah itu next. Nah, kita di sini perlu masukin host si manajemen host servernya gitu, manajemen server hostnya. In this case kita menggunakan Ubuntu-nya kan, karena Ubuntu server kita sebagai manajemen hostnya gitu. Kalau kalian baca juga, each cluster must contain at least one host computer. Oleh karena kita perlu menambahkan hostnya. Nah, hostname-nya ini mungkin agak mengecohkan ya. Jadi sebenarnya hostname-nya adalah IP address dari si Ubuntu server, yaitu manajemen servernya. Saya sudah set sebagai 5. Terus untuk username-nya itu harus root ya, harus root dan masukkan passwordnya sesuai password rootnya. Kalau misalkan kalian belum mengupdate password dari root, maka kalian bisa masuk ke dalam, kalian bisa ya config aja di Ubuntu-nya di manajemen servernya, yaitu kita masuk ke root dulu dengan sudo su, terus nanti kalian bisa config password untuk root itu dengan menggunakan passwd gitu. Jadi kalian bisa melakukan hal tersebut. Jadi saya sudah setup. Nah, di sini adalah setup untuk kalau misalnya udah keluar tadi IP address, kita perlu meng-setup si storage-nya. Yang pertama adalah primary storage. PS1 cluster 1. Scope-nya tidak usah dipedulikan, tapi yang penting adalah protokolnya, karena kita menggunakan NFS, jadi protokolnya pilih NFS. Servernya, karena NFS-nya sama dengan manajemen server, maka IP-nya tentu saja 168.1.5, dan patch-nya adalah patch yang sudah tadi kita setup sebelumnya, kita setup untuk NFS gitu. Di sini kalau untuk primary adalah /export/primary. Next, kemudian kita perlu men-setup si secondary storage provider NFS sama, terus secondary 1 cluster 1. Untuk servernya juga satu sama, tapi untuk path-nya instead of primary kita melakukan export di secondary gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah semuanya diisi, nanti kalian launch zone-nya aja sampai selesai. Biasanya lumayan butuh waktu yang lama, jadi tunggu aja gitu. Kalau misalkan gak ada error, lancar gitu. Nah, kalau misalkan nanti kagak ada error, hasilnya adalah nanti ada zone yang aktif di sini nih. Ada zone namanya apa? Di sini juga dikasih tahu ya, type-nya core, networknya fans, terus ada clusternya satu doang gitu ya. Terus di sini kalian bisa lihat juga di kiri di pods itu ada pod 1. Kalau misalkan tadi kalian udah setup namanya sesuai gitu ya. Ada cluster 1 juga, hasil VM, dan ada host kita gitu. Nih, ada host kita, manajemen server, ini adalah hostname-nya yang sebelumnya kita setup sebagai fully qualified domain name. Oke. Nah, terus IP address-nya bisa dilihat juga 192.168.1.5, dan kita bisa melakukan konfigurasi si zona ini, si hostnya ini ya dengan ngeklik aja gitu. Nggak bisa melakukan konfigurasi sih, tapi bisa ngelihat
detailsnya. Kalau misalkan kita ingin merubah network, konfigurasi networknya dari untuk zona ini, jadi maka kita perlu ke zones lagi, terus ke zona 1, pencet zonanya udah dibuat. Terus di sini ada beberapa hal sih, kayak misalkan physical network. Nah, di physical network ini kalian akan melihat nama physical network yang kalian buat tadi. Jadi kalau misalkan tadi kita membuatnya physical network 1, maka di sini harusnya physical network 1. Tapi karena tadi saya tidak buat, ini saya menggunakan yang udah ada aja. Nama physical network adalah untuk zona 1. Nah, di sini kalian bisa melihat detailnya juga kalau misalkan diklik di namanya zona 1, terus isolation methodnya sama, yaitu VLAN. Terus untuk range isolationnya tuh tadi saya juga set 1 sampai 500. Nah, ini juga ada traffic types, yang mana kalau misalkan gas itu dia pakai Cloudbear 1. Terus, nah, karena kita pakai KVM, jadi dia dari KVM doang, yang lain tidak perlu dipikirkan. Nah, terus karena untuk manajemen dia perlunya Cloudbear 0, dia menggunakan Cloudbear 0, maka di sini Cloudbear 0. Nah, di sini ada juga ininya ya, sistem VM-nya yang udah kita setup ya. Jadi di sini saya setup sistem VM itu bisa pakai 1.20 sampai 1.100. Terus yang ketiga adalah publicnya, sama kayak manajemen, dia pakai Cloudbear 0. Nah, terus ini nanti kalau misalkan kalian udah define si public networknya di zone creation, ini bakal muncul di sini. Nah, tapi di sini saya ada dua karena beberapa hal nanti yang akan saya jelaskan. Oke, paling itu aja untuk setup zona ya. Jadi tidak perlu ada macam-macam sih untuk setup zona. Jadi tinggal recap aja di sini, add zone, terus pilih yang core, pilih yang advance tapi jangan security groups, terus tinggal masukin aja sampai di launch kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk dapat kita bisa mendeploy instance VM, maka kita perlu membuat guest network dulu gitu, yang mana guest network ini akan digunakan oleh instance VM-nya nanti gitu. Jadi untuk membuat guest network kita perlu expand si network ini, setbarnya, terus pilih guest network yang ini. Ini ada tampilan seperti ini. Terus kita bisa pilih add network. Nah, di sini saya sebenarnya udah ada ya, karena saya udah setup duluan. Tapi di sini saya akan kasih contoh untuk bisa nge-add network. Nah, di sini kalian sebenarnya kita bisa milih mau isolated atau shared gitu. Bedanya adalah kalau misalkan isolated, berarti dia itu tidak tergabung dengan jaringan si Ubuntu servernya atau si manajemen servernya. Sedangkan ketika shared, dia akan si guest VM-nya nanti menggunakan alamat IP yang satu subnet dengan manajemen host. Kenapa bedanya apa? Jadi kalau misalkan isolated itu ya nanti secara default guest networknya tidak bisa komunikasi ke luar gitu, tidak bisa komunikasi satu antar sama lain. Sedangkan di shared, karena dia satu subnet dengan manajemen host, maka ya dia langsung secara default bisa mengakses ke internet atau bahkan bisa berkomunikasi dengan si manajemen hostnya secara langsung gitu. Tapi di sini karena kita menggunakan advance, jadi ada langkah baiknya kita menggunakan isolated sehingga networknya nanti bisa fleksibel juga gitu ya. Jadi nggak banyak IP yang digunain juga, untuk si lokalnya bisa dialokasikan ke yang lain. Nah, untuk setup isolated perlu kasih nama, misalkan apa ya, DTE gitu misalkan. Zona 1, ini 1. Nah, terus network covering ini yang paling penting adalah untuk yang ada source NAT-nya di enabled. Jadi offering for isolated networks with source NAT service enabled kayak gitu. Ini yang paling penting agar kita bisa menggunakan NAT di nanti guest VM-nya atau di virtualizernya. Nah, di sini kita perlu mendefine gateway dari si network ini. Tadi kan default address, default CIDR-nya adalah 10.10.00 ya. Jadi mungkin di sini saya akan membuat sebagai 10.10.201 kali ya. Terus 255.0.0.0. Ini 1 bisa di setup aja untuk Cloudflare.
Nah, di sini ada pilihan IPv4 address for the VR in this network. Nah, IPv4 address to be assigned to the public interface of the network router. Jadi di sini bisa dilihat di sini address ini akan digunakan sebagai NAT dari si VR-nya gitu. Nah, tapi karena sebenarnya ini kalau misalkan guys kita ini juga nggak apa-apa sih, jadi nanti dia bakal di assign sama DHCP aja gitu, semacam quote and quote DHCP lah. Nah, kalau misalkan udah pencet OK, nah nanti di sini akan ada ini baru ya, akan ada network baru gitu. Tapi karena saya sudah ada di sini contoh yang sudah jadi juga agar lebih gampang, maka saya akan mencontohkan untuk si server di mas ini gitu, yang mana dia konfigurasinya sama. Nah, dia diisolasi di VLAN 492 gitu. Oke, jadi nanti ketika kalian membuat guest network itu kalian akan si Klosak akan membuat sistem VM juga ya, kayak misalkan di sini virtual router. Nah, di sini nanti akan terbuat virtual router secara otomatis, yang mana IP address-nya ini IP address dari si public network yang udah di set sebelumnya dan beserta sistem VM yang lain. Nih, ada untuk console proxy, ada juga untuk secondary storage VM. Oke, lanjut ke network. Tadi kalian bisa klik si guest networknya udah ada. Nah, di sini kan bisa lihat details dari si guest networknya, tapi ada beberapa hal yang penting yang bisa kita konfigurasi gitu, kayak misalkan egress rules. Nah, secara default guest VM yang menggunakan network server di mas ini kan sebenarnya tidak bisa melakukan internetan kan, karena dia tidak terkonek ke internet gitu, terisolasi. Nah, karena itu kita perlu melakukan policy ACL list lah, kayak semacam ACL list gitu ya. Jadi egress rules ini gunanya untuk sebagai firewall aja sih gitu. Jadi bisa dibaca di sini, the default egress policy of this network is deny gitu, yang mana berarti semua komunikasi yang datang dari luar itu sudah pasti di deny oleh si guest network server di mas ini. Sedangkan untuk outgoing traffic, matching the following egress rules will be allowed. Jadi ketika kita menambahkan si rules di sini nih, nanti dia jatuhnya allowed rules dan bukan blacklist gitu. Jadi kita nambahkan whitelist instead of menambahkan blacklist, karena defaultnya adalah deny. Nah, kalau misalkan kalian mau defaultnya itu sebagai allow, itu kan bisa, setahu saya kalian bisa ada konfigurasi di entah di configuration sini atau di sininya ya, saya lupa. Tapi kalian bisa update juga nih, CIDR-nya juga bisa diupdate, overlay-nya bisa diupdate, dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini karena egress rules-nya adalah whitelist dan kita ingin membuat instance VM-nya bisa internetan, maka di sini saya membuat egress rules untuk ke default address ya. Jadi di sini untuk source CIDR-nya adalah source untuk si networknya, terus destination-nya adalah default address 00000, yang mana dia akan membolehkan semua protokol, semua SCMP code dan port, dan juga SCMP code yang lain, SCMP get all sini. Nah, itu nanti tinggal add aja. Nah, lain ini kita juga selain menambahkan lain ini, kita juga perlu menambahkan public IP address terhadap si network ini. Kalau kalian lihat di sini ada 192.168.1.101, yang mana IP ini adalah IP untuk si virtual routernya. Mana tadi? Infrastructure virtual router 101, sama. Jadi si virtual router ini sebenarnya itu dia berada di guest network gitu, bukan berada, dia yang menaungi si guest network yang si server di mas ini, seperti itu. Jadi publicnya ini si 101 ini digunakan sebagai source NAT-nya, yang mana kalau misalkan di kalian ini nanti belum ada,
kalian bisa acquire new IP aja sesuai dengan yang kalian provide di konfigurasi zone atau di physical network. Nanti kalau misalkan udah kalian acquire new public IP, kalian bisa set sendiri tuh secara manual si virtual routernya untuk menggunakan public IP gitu ya. Nah, terus dalam public IP address ini juga kita bisa melakukan konfigurasi another firewall dan juga port forwarding gitu ya. Nah, di sini untuk karena IP ini adalah IP virtual router, jadi ibarat kata kita melakukan konfigurasi untuk si virtual routernya gitu ya, firewall di virtual routernya gitu. Di sini bisa dilihat saya membolehkan HTTPS dari mana saja, HTTP dari mana saja, SSH dari mana saja, dan juga ping ICMP dari mana saja gitu, paket ICMP dari mana saja. Nah, terus kalian juga bisa melakukan port forwarding ya, kalau misalkan kalian menukar misalkan SSH jadi portnya berapa gitu, jadi nanti yang diekspos adalah bukan port yang seharusnya gitu. Nah, ini kalian bisa translasiin juga ke service yang nantinya bakal ada gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan guest networknya udah jadi, gunanya adalah ketika kita ingin membuat instance baru seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat instance baru, maka kita bisa menentukan networknya gitu ya. Sini kita akan menggunakan ISO, nah ISO Ubuntu Live Server. Sini pilih small instance, small juga. Nah, nanti sini kan bisa pilih network nih, server Dimas. Nah, terus kita perlu melakukan konfigur IP-nya gitu ya. Server Dimas saya jadinya 10.10.00, jadi kita bisa menggunakan basisnya ini gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ngebuat, maka ya sudah. Jadi nanti dia akan menggunakan lokal dari virtual routernya gitu ya, dari si guest networknya 10.10.10.32.32. Nah, meskipun dia 10.10.232, tapi ketika kita apakah konsol bisa? Bisa. Ketika kita masuk ke dalam si VM-nya dengan menggunakan konsol, tadi kalau misalkan mau lihat konsolnya itu bisa klik yang ini, view konsol di instance VM-nya. Nah, di sini kalau misalkan kita ping google.com/j5, maka bisa dilihat kita bisa mengakses internet seperti itu. Jadi gunanya adalah seperti itu. Dan gunanya isolated network lagi adalah ya kita bisa membuat banyak network yang lebih fleksibel gitu. Kalau misalkan dibandingkan dengan shared kan, kalau misalkan subnet di rumah kita adalah /24, berarti kan yang device yang bisa terpakai adalah terbatas kan. Nah, dengan adanya isolated network ini, subnet 24 itu bisa kita gunakan sebagai public NAT aja, sehingga nanti dalam public NAT itu bisa ada banyak device lagi gitu, jadi lebih fleksibel, lebih scalable juga gitu. Oke, paling itu aja untuk tutorial setup advance net advance zone dengan isolated network. Bila ada kurang, saya minta maaf. Terima kasih.